Kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J akan memasuki babak akhir. Para terdakwa yaitu Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf segera menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan. Majelis Hakim akan menjatuhkan vonis pada Ferdy Sambo Cas. Apakah vonis itu sama seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), lebih ringan dari tuntutan, atau malah lebih berat? Sebelumnya, Ferdy Sambo Cas telah menjalani serangkaian persidangan mulai dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, ahli, dan alat bukti, hingga pembacaan tuntutan, pleidoy, replik, dan duplik. Diketahui, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan telah menjadwal sidang vonis terhadap kelima terdakwa ini. Dari jadwal yang sudah dirilis, jadwal sidang vonis tidak dilakukan dalam satu hari sekaligus. Adalah Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yang terlebih dahulu menjalani sidang vonis yaitu pada Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. Sehari setelahnya, ada Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang akan mengetahui nasib mereka pada Selasa, tanggal 14 Februari tahun 2023. Terakhir, giliran Richard Eliezer alias Baradae yang akan mendengarkan putusan dari Majelis Hakim pada Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023. Sebelum mengetahui vonis yang akan dijatuhkan pada Ferdy Sambo Cas, mulai dari terungkapnya kematian ajudan Ferdy Sambo itu hingga para terdakwa akan divonis. Brigadir J, satu di antara ajudan Ferdy Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam, meninggal dunia. Brigadir J meninggal setelah mendapat tembakan di rumah dinas Ferdy Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan. Meski Brigadir J telah meninggal pada tanggal 8 Juli tahun 2022, tapi kasus kematiannya baru diungkap ke publik 3 hari setelahnya. Dalam jumpa pers yang digelar pada tanggal 11 Juli tahun 2022, Divisi Humas Polri mengungkap peristiwa penembakan yang terjadi di rumah Ferdy Sambo. Saat itu, narasi yang beredar, Brigadir J meninggal setelah baku tembak dengan Baradae. Adapun motifnya, Brigadir J disebut melakukan pelecehan kepada istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Sementara pada hari yang sama, jenazah Brigadir J dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi tanpa adanya upacara kepolisian. Keesokan harinya, giliran Polres Metro Jakarta Selatan yang mengumumkan kasus baku tembak di rumah dinas Ferdy Sambo. Narasi yang disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan saat itu, Kombes Budi Herdi Susianto pun sama, yaitu polisi menembak polisi. Begitu juga dengan motifnya, ada dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati di rumah dinas suaminya. Pada hari yang sama, Kapolri Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk mendalami kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Tim khusus dipimpin Wakapolri Gatot Edi Pramono dan dibantu Irwasum, Kabareskrim, Asisten Kapolri Bidang SDM, dan Provos. Pembentukan tim khusus ini, kata Kapolri, karena banyaknya informasi liar terkait baku tembak antara Brigadir J dan Baradae. Seminggu setelah kematian Brigadir J, Komnas HAM terbang ke Jambi menemui keluarga Brigadir J. Sebab, saat itu, isu yang beredar adalah telah terjadi penyiksaan dan kematian terhadap Brigadir J. Di Jambi, Komnas HAM mengonfirmasi beberapa hal, termasuk foto luka dan jenazah korban. Para terdakwa menjalani rangkaian sidang di PN Jakarta Selatan. Mulai dari pemeriksaan saksi-saksi, ahli, dan alat bukti hingga pembacaan tuntutan, pleidoy, replik, dan duplik. Dalam sidang tuntutan, jaksa menuntut para terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J dan obstruction of justice dengan tuntutan yang berbeda-beda. Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Putri Chandrawati dituntut pidana penjara 8 tahun. Ferdy Sambo dituntut hukuman pidana penjara seumur hidup. Richard Eliezer atau Baradae menjadi terdakwa terakhir yang menjalani sidang tuntutan, dituntut pidana penjara 12 tahun. Begitu juga dengan 6 terdakwa obstruction of justice. Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dituntut dengan 3 tahun penjara. Sementara, Cak Putranto dan Baikuni,